Salam, selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita mulai berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih tetap melindungi dan menyertai kehidupan kami, dan kesehatan juga Engkau berikan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Kami serahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar lagi kembali di dalam pembelajaran kita yang judulnya adalah tanggung jawab dan kedewasaan. Ya. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagian individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga. Dalam lingkaran masyarakat yang lebih luas, kamu harus belajar bahwa kita tidak hidup sendirian. Kamu harus paham bahwa apa yang kita lakukan di sekolah atau di kota maupun di desa sendiri bisa mempunyai akibat yang luas terhadap orang lain. Mungkin kamu pernah melihat anak-anak remaja yang bermain ketapel atau senapan angin untuk menembaki burung-burung liar, bajing, dan binatang-binatang lainnya. Untuk apa? Tidak ada tujuan apa-apa, hanya iseng dan kesenangan saja. Dan kesenangan atau iseng-iseng itu telah menyebabkan makhluk-makhluk lain mati dengan sia-sia. Tanggung jawab terhadap sesama. Tanggung jawab terhadap sesama sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ini adalah sesuatu yang dituntun dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekadar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial,
status di masyarakat, dan lain-lain, sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar bagi anak-anak ibu semuanya. Jaga kesehatan kamu. Begitu juga ingat protokol kesehatan dan selamat mengerjakan tugas yang ibu berikan. Terima kasih.